Shalom saudara sekalian, selamat malam. Pada hari ini kita kembali lagi bersama-sama berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mengucapkan syukur sebagaimana Engkau telah menyertai kami satu harian ini dan juga bahkan hari-hari kemarin. Kami percaya dan kami beriman teguh bahwa tidak ada satu hari pun di mana Engkau meninggalkan kami. Sehingga pada malam hari ini kami ingin lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengetahui kehendak-kehendak-Mu. Kami tahu bahwa sebagai manusia kami memiliki banyak sekali kelemahan. Tapi kami percaya bersama dengan Roh Allah, kelemahan-kelemahan itu dapat diatasi, kelemahan-kelemahan itu dapat dilampaui, sehingga apa yang Kau kehendaki itu dalam kehidupan kami dapat menjadi nyata. Biarlah firman ini juga dapat selalu kami rindukan, firman ini juga dapat menjadi satu penyegaran bagi rutinitas kami. Firman ini juga dapat menjadi satu cahaya yang menuntun kami menuju jalan yang benar. Tapi ya Bapa, ajarkanlah kami juga untuk mendengar, tetapi juga ajarkanlah kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman ini dapat berdampak bagi kehidupan kami dan sesama di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu di dalam doa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, berbahagia bagi kita mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, hari ini pembacaan Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 ini dibungkus dengan sebuah tema yang berjudul Roh Kudus membantu berdoa. Dan berbicara tentang berdoa, tentu sebagai umat Kristiani, doa menjadi satu hal yang sangat umum bagi kita. Doa bisa dikatakan sangat familiar bagi umat Kristiani. Mulai dari bangun pagi, kita akan berdoa. Ada orang yang melakukan saat teduh di pagi hari. Makan pun kita juga berdoa. Dalam perayaan-perayaan seperti ulang tahun kita berdoa. Sebelum mulai ibadah kita berdoa. Sebelum membaca Alkitab kita berdoa. Berdoa sering kali kita lakukan, tetapi hari ini kita ingin melihat sebagaimana peran Roh Kudus di dalam setiap doa yang kita lakukan. Jadi kita ingin memahami sebagaimana doa itu tidak hanya berbicara tentang sebuah rutinitas atau sebuah keharusan untuk memulai segala sesuatu, tetapi doa juga berbicara tentang kedekatan kita, komunikasi kita bersama dengan Tuhan saja. Saudara sekalian, itulah yang akan kita lihat bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang menarik bahwa pembacaan kita pada hari ini adalah jadi satu surat yang dituliskan oleh seorang rasul yang bernama Paulus terhadap jemaat di Roma. Untuk memahami ini, saya akan sedikit menjelaskan konteksnya pada masa itu. Jadi memang ada sebuah perdebatan di Roma tentang paling tidak secara sederhana di mana letak keselamatan. Karena di dalam jemaat Roma ada jemaat Kristen Yahudi, ada juga jemaat Kristen yang non-Yahudi. Sehingga perdebatan-perdebatan biasanya seringkali terjadi tentang apakah seseorang harus
mentaati segala suatu hukum Taurat semuanya untuk bisa selamat. Karena Taurat secara eksklusif memang milik orang Yahudi. Atau juga mungkin bisa dalam perdebatan mengenai sunat atau tidak sunat. Tetapi kita bisa melihat di dalam kitab Roma, pada akhirnya Paulus menekankan berkali-kali bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan keselamatan itu juga bisa kita lihat di dalam Roh Allah yang diam bersama-sama dengan kita. Artinya secara sederhana, keselamatan itu tidak bisa kita upayakan sendiri dalam kesempurnaan kehidupan kita, tetapi keselamatan itu haruslah datang dari Allah sendiri. Dan kita yang tidak mampu itu, atau kita yang lemah ini, justru meminta Allah atau hidup di dalam Allah, sehingga kita bisa dikatakan sebagai umat yang selamat. Nah saudara sekalian, maka di dalam ayat 26 ini, kita melihat bagaimana juga manusia memiliki kelemahan-kelemahan lainnya. Ada hal yang mungkin manusia tidak sanggup lakukan. Dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalimat ini atau ayat ini paling tidak secara sederhana bisa kita artikan mungkin kira-kira seperti ini. Bahwa mungkin ada satu masa di mana tubuh kita ini atau daging kita ini yang hidupnya memang penuh, dikatakan dalam Roma nafsu, ya, nafsu kedagingan itu yang sering kali justru menghambat kita untuk hidup di dalam Roh Allah. Nah, maka di dalam berdoa pun kadang-kadang orang yang dikatakan sebagai orang kudus saja bisa saja kebingungan tentang apa yang ingin mereka doakan. Bisa saja mereka meragukan di dalam kehidupan mereka karena kedagingannya. Tetapi di tengah kebingungan itu, di tengah pergumulan itu, atau bahkan mungkin ada momen di mana kita berdoa dan kita bingung mau mengucapkan apa, dikatakan bahwa di dalam Alkitab, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang mengartikan bahwa Roh berperan besar justru di dalam doa kita juga. Ketika bahkan mungkin kita tidak tahu harus berdoa seperti apa, kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan, atau ketika mungkin kita sangat sedih sekali, mungkin kita ingin marah sekali, dan di tengah doa itu kita hilang kata-kata. Tapi yang menarik bahwa dengan cara yang sama di tengah kelemahan itu, Roh Allah hadir dan membantu kita untuk mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Dikatakan ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi ketika kita berdoa, peran Roh Kudus adalah sebagaimana ia pun juga turut ikut mendoakan kita. Ia pun juga turut untuk mendekatkan kita kepada Sang Allah. Ia turut bersama-sama dengan kita, arti bahwa kita tidak akan pernah berdoa sendiri, kita akan selalu mengalami sebuah doa bersama-sama dengan Roh Kudus. Betapa ajaib ayat ini untuk kita renungkan, bahwa Tuhan ada selalu dalam ucapan kita, bahkan di dalam banyak hal yang tidak pernah terucapkan, yang sulit terucapkan di dalam kehidupan ini. Maka Paulus juga bisa mengajarkan kepada kita tentang sebagaimana beriman kepada Tuhan, tentang sebagaimana kita perlu berdoa, tidak sebagai sebuah rutinitas saja, tetapi sebagai satu aktivitas di dalam Roh Allah untuk dapat selalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita pernah mendengar kisah Paulus, Paulus menjadi seorang pribadi yang hidupnya juga tidak mudah. Dia sering kali dipenjara, dia sering kali ditolak dari jemaatnya, dia sering kali diadu dengan guru-guru palsu. Di dalam setiap pergumulan itu, mungkin kedagingannya ingin menyerah, tetapi Roh Allah terus membantunya sehingga ia terus dapat mengucapkan hal-hal baik kepada Tuhan. Ia juga dapat terus mengucapkan hal-hal baik kepada jemaat, karena sebagai manusia tentu kita tidak akan sempurna, kita tidak mampu. Kedagingan itu ada, tetapi tubuh mati karena dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh Allah, maka roh kita pun juga hidup bersama-sama dengannya. Amin. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami memahami betul sebagaimana
Kami manusia yang dipenuhi dengan kelemahan, tetapi pembacaan kami tadi mengingatkan kami bahwa Roh juga bekerja di dalam kelemahan kami, bahwa Roh juga ada dan hadir untuk membantu kami mengatasi kelemahan yang kami miliki. Daging memang lemah, tapi kami percaya bahwa Roh Allah lah yang menguatkan kami untuk dapat terus berjalan tengah kehidupan ini, untuk dapat terus percaya, untuk dapat terus mampu melihat pengharapan daripada Tuhan saja. Oleh sebab itu ya Bapa, kami ingin berdoa bagi kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi setiap pergumulan yang kami miliki, setiap doa yang kami pantunkan setiap malam, yang mungkin berdasarkan dalam keluh kesah kami, yang mungkin didasari juga dengan segala kelemahan kami, yang mungkin juga kami sebutkan tentang banyak hal yang menjadi tantangan kehidupan kami, yang sering kali mungkin tubuh ini ingin menyerah, mungkin badan ini yang lemah ini ingin menyelesaikan banyak hal, tapi kami percaya ya Bapa, bahwa Roh-Mu lah justru yang menolong kami, yang mengingatkan kami terhadap pengharapan itu. Justru tengah kelemahan itulah kami berdoa tentang hal yang bisa kami ucapkan maupun hal-hal yang tidak bisa kami ucapkan lagi. Tapi kami percaya bahwa Roh Allah selalu ada di dalam setiap doa kami, dan kami percaya bahwa setiap pergumulan yang ada dapat menjadikan kami semakin mengerti dan mengenal tentang Engkau saja ya Bapa. Kami pun juga berdoa untuk setiap keluarga di GKR Hankam. Tuhan berkati, biarlah keluarga di GKR Hankam ini, keluarga-keluarga kami ini dapat menjadi rumah-rumah doa. Keluarga kami dapat bersekutu di dalam berdoa bersama, dalam mendengarkan firman Tuhan bersama, saling mendoakan, saling mendukung, saling memahami, sehingga tercipta satu keharmonisan. Kami berdoa juga ya Bapa, agar kasih-Mu ada di dalam setiap anggota keluarga kami, di rumah kami, sehingga keluarga menjadi satu hal yang menyenangkan, yang menggairahkan, yang penuh sukacita. Keluarga menjadi satu bahtera yang Tuhan pimpin dan yang Tuhan kendalikan, sehingga kami dapat melihat bersama-sama sebagai sebuah keluarga satu tujuan yang Tuhan ingin kami sampai. Satu tujuan di mana Tuhan ingin membentuk keluarga kami menjadi satu keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang di dalamnya dan juga orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Hadirilah malam doa secara onsite di gereja pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 18. Malam doa bertemakan Roh Kudus adalah roh pembaru. Renungan akan disampaikan oleh Pendeta Riseida Novlia Pastaribu. Kiranya Tuhan menolong kita memaknai hari Pentakosta.